Kuah soto, menang mending kok mobil hatchback yang ada fitur head up display apa kalau bisa budget di bawah 300 juta. Ini yang ada head up display-nya ya. Kalau spare part, ini lebih murah. Honda lu tahu ya spare part-nya seberapa mahal ya. Jadi gua nih, kalau 360-nya lu mencet view di situ, 360-nya nongol, kelihatan kaki-kakinya si kameramen dan segala macamnya. Oke lah, lu masukin selingkuhan lu 2 orang di sini, muat lah, suruh jongkok satu kanan sama satu kiri. Kalau kepepet ya nggak bro. Itu yang gue maksud, men. Udah kayak beli furniture. Ada colokan USB-nya. Ditulisin, tuh 12 volt outlet power. Untuk 280 juta, ini menurut gue. Cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Dom Lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di kali ini episode menang mending nomor 36. Di sini episode spesial gue menang mending Baleno atau City Hatchback. Karena di sini banyak yang mau beli mobil hatchback, cuman lagi bingung komparasinya. Dan gue komparasinya karena ini pertanyaannya banyak yang 2 ini ya, makanya gue komparasi dengan 2 ini. Kebetulan ada mobilnya satu-satu. Nah, ojol terbang. Menang mending kok, gue rencana mau beli mobil buat kuliah, kira-kira bagusan City Hatchback atau Baleno Hatchback, kejar irit sama buat run tipis-tipis minggu pagi. Oke. Kalau secara spek engine, City horsepower-nya lebih besar, spek engine. Kalau secara ngirit, Baleno lebih ngirit sih. Karena Baleno engine-nya K15B, dia konsumsi BBM setahu gue 1:14 sampai 1:16. Kalau yang ini sekitar 1:12. Jadi kalau lu mau ngirit sih hari-hari pakai ini. Kalau spare part, ini lebih murah. Honda lu tahu ya spare part-nya seberapa mahal ya. Cracker's Dream, menang mending rekomendasi mobil hatchback yang ada feature voice command. Feature voice command, setahu gue ini doang. Kalau yang ini kagak ada feature voice command. Lumayan sih sebenarnya sih, ini mobil Baleno lu dengan harganya sekitar 280-an juta, lu dapat voice command, dapat HUD. Dia ada HUD juga sih setahu gue sih, karena Baleno semua Suzuki yang baru dipasangin HUD. Kayak kemarin video gue Grand Vitara udah ada HUD-nya juga. HUD itu akan sangat membantu sekali ketika lu jalan di jalan tol, lu nengok dikit ke bawah aja udah ada tulisannya yang kecepatannya berapa gitu. Udah cukup membantu banget sih itu sih. Kuah soto, menang mending kok mobil hatchback yang ada fitur head up display apa kalau bisa budget di bawah 300 juta. Ini yang ada head up display-nya ya. Jujur ngomong, gue ketika pertama kali keluar ini bodinya oke banget, engine-nya oke. Tetapi interiornya gue kurang suka City. Nah kalau yang si Baleno ini interiornya Suzuki banget kan, head unitnya lebih gede. Nah mobil hatchback enaknya transmisi AT atau CVT? Semua mobil sih gue lebih suka AT. Memang Odyssey gue juga CVT, tetapi Honda udah pasti CVT. Yang ini kebetulan masih automatic transmission, di mana gue lebih suka automatic transmission karena dia nggak terlalu rewel ke depannya. Kalau CVT itu biasanya kalau nggak pulih beltnya dia sering patah. Bubur bebek, mending saya mau bingung buat pilih mobil buat tempur harian, pengennya yang hatchback. Oke, biasanya komparasinya kan ada hot hatch itu kan di Indonesia yang mobil Jepang kan 3 merek terkenal ya. Toyota, Honda, dan Suzuki. Nah kebetulan hari ini kita ngebahas Honda sama Suzuki. Kalau menurut gue, kalau lu pilih Honda, dia transmisinya CVT, tetapi engine-nya lebih bagus. Itu selalu dilemanya, kayak Civic Turbo ya kan. Mesinnya 1500 turbo, tapi transmisinya CVT, which is so fucking stupid. Mendingan lu bikin NA aja, tapi manual gitu kan. Atau AT gitu kan. Gue juga nggak tahu kenapa Honda milihnya CVT semua dimasukin, padahal ya supaya produksi lebih murah sih. Padahal kalau AT kan jauh lebih enak ya. Nah kalau Suzuki ini gue masih suka kenapa dia masih AT. Kalau nggak AT lu cari yang manual. Kalau AT kan biasanya kampas koplingnya yang rusak atau si solenoid body valve-nya. Kalau CVT yang rusak biasanya si beltnya sering putus dan si pulley beltnya itu sering lecet. Jadi dia jendut-jendut jalannya. Surdi Boys, mendingan Baleno atau City Hatchback? Kalau ditanya dengan harganya ya, ini 280 juta, ini 380 juta, gue masih pilih ini. Ini masih lebih murah, value for money, karena lu dapetnya masih automatic transmission. Secara engine not bad, dia nggak pernah rewel, spare partnya juga lebih murah Suzuki daripada Honda, gue sih ngomong dulu. Tetapi memang kalau yang suka Honda, gue nggak suka transmisi ya coy. Gue nggak suka CVT, apalagi kalau lu mau bejek-bejek, aduh CVT itu cepet rusak. Dengkul Pink, mending mau beli mobil hatchback tapi masih bingung pilih yang mana soalnya pengen fitur yang lengkap dan gak rewel. Sebenarnya Honda juga gak rewel, cuman setelah
beberapa tahun, kayak setelah 5-7 tahun biasanya elektrikalnya ada yang rewel. Kalau Suzuki itu dia spare partnya lebih murah daripada Honda. Kita komparasinya sama Honda. Suzuki spare partnya lebih murah daripada Honda. Feel bawanya Honda lebih stabil, Suzuki lebih, kalau ditanya lebih stabil, stabilan Honda bawanya. Kalau engine-nya secara horsepower, Honda lebih gede, Suzuki lebih kecil, tetapi Suzuki jauh lebih irit di dalam kotanya. Jadi tergantung sih bro, lu mau pakainya mau kayak apa. Nah, mumpung ada mobilnya, gue bisa bandingin langsung. Kalau lu suka feature, yang ini kameranya 360, yang ini kamera spion doang. Kemudian ini voice command, terus ada HUD. Yang ini kagak ada HUD, kagak ada voice command. Dulu pas pertama kali keluar, gue pernah bikin video tentang ini. Gue nggak sukanya tuh di tengah-tengah ada colokan USB-nya bolong gede-gede dan ditulisin 5 volt gitu kan. Jadi kayak elektronik toko bro. Jadi gue kurang sukanya sih di situ sih. Nah, kalau dari engine, gue kasih lihat ya. Nah, kalau ini engine-nya K15B, jadi sama kayak si Grand Vitara juga yang hybrid kemarin. Engine-nya Suzuki, gue dulu pernah punya sendiri, dia nggak rewel, dia ngirit, memang ngirit dia. Jadi kalau kayak Swift aja, gue dulu bisa bawa dapet 1:16. Ini diklaim 1:16, cuman realnya 1:14 sampai 1:16. 1:16 tuh lu hebat banget ya, maksudnya emang bener-bener lu ngirit banget lah bawanya lah. Nah, ECU-nya ini masih segede pangsit. Ini dikasih cover menurut gue pintar karena biasanya ini kemasukan air dan dia karatan di dalam biasanya ya. Jadi dikasih cover ya small touch, cuman menurut gue ini pintar karena biar air nggak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam dia karatan, ketika lu mau buka bautnya untuk ganti suspensi patah, itu ceritanya urusannya nggak enak banget sih bro. Seperti yang gue bilang kemarin, desainnya mesin Suzuki itu si catalytic converter dan header knalpotnya itu deket banget sama si kipas. Nah ini dia lebih jauh dan dipasangin besi juga sama dia, jadinya lebih pinter lah ya. Kalau untuk engine ini seperti gue bilang kemarin, gue nggak pernah dengar masalah yang aneh-aneh ya dari engine ini ya. Ini kan gue berdasarkan unit entry yang masuk di bengkel dokter mobilnya itu sendiri. Jadi menurut gue ini nggak ada masalah engine-nya dan it works fine, no problem at all. Nggak pernah gue dengar komplain yang aneh-aneh. Memang biasanya yang problem adalah si motor fan-nya, si radiator yang seperti gue bilang kemarin. Nah, karena ini automatic transmission, dia di sini tulis nih ATF nih, ada tulisannya nih di dipsticknya, dan dia lebih gede sedikit sih daripada CVT atau daripada si manual transmission. Nah, untuk yang Honda City Hatchback. Honda City Hatchback, engine-nya secara horsepower lebih gede, dia di 119 ya. Tahu gue horsepower-nya. Bagusnya Honda itu, dia selalu bikinnya di depan itu intake-nya. Jadi udara itu masuk dari depan, dorong, dan exhaust-nya di belakang. Sehingga exhaust-nya itu ketiup angin, teorinya dia adalah ketiup angin dan dia ngebuang ke belakang. Nah itu understandable karena memang pedigree-nya Honda atau keturunannya Honda adalah dari racing. Nah dia tahu nih kalau knalpot itu ditaruh di belakang lebih lancar pembuangan panasnya sehingga panasnya itu nggak nembak ke engine lagi. Dan Honda selalu bikin kipas radiatornya 2. Kalau Suzuki 1. Ini dia bikin kipas radiatornya 2 kanan sama kiri, itu udah standarnya Honda. Jadi kalau lu tanya kenapa AC-nya Honda dingin, ya karena dia kipas radiatornya 2. Betul. ECU-nya Honda, ECU full size Keihin biasanya mereknya. Bukan berarti gue bilang ECU kecil sama ECU gede bedanya jauh ya, enggak. Maksudnya memang Honda sukanya pakainya Keihin untuk kontraktornya dia ukurannya lebih gede. Dan sama posisinya di engine bay juga. Kalau untuk engine, ini lebih powerful iya, dan ini juga lebih boros ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Paling 1:12 lah dapatnya, segitulah. Oh itu juga udah oke. Cuman ya balik lagi ya, boros kan tergantung lo orang. Bagi gue boros tuh, V6 gue 1:4 bro. Itu boros. Kalau 1:12 menurut gue masih oke, itu untuk dalam kota. Audi 19, Frit gue 110, 111, itu lu udah hebat. Average-nya juga 19 sih kayaknya sih. Zenix 117, 118 sampai dengan 120. Kalau jalan keluar kota sampai dengan 120. Kalau ini 112 masih oke lah. Kalau Baleno yang tadi kan memang sekitar 115 lah ya. Jadi balik lagi tergantung kesukaan lo orang masing-masing.
Nah, kalau untuk electrical, jelas Honda setelah beberapa tahun dia akan lebih banyak problem. Karena memang biasanya begitu. Cuman secara build, engine-nya sih 11-12 lah bro. Lu dapat 1500 cc, yang satu horsepower-nya lebih gede dan lebih berat bodinya, yang satu horsepower-nya lebih kecil tapi lebih enteng bodinya ya. At the end of the day adalah horsepower per kilogram kan, jadi ya sama-sama aja sih menurut gue ya. Kalau moncong, lu boleh bandingkan sendiri. Gue nggak bisa ngomong apa-apa tentang moncong dan model karena lu suka ya lu suka menurut gue. Kalau gue lebih melihat ke fungsi dan engine dan harga sih sebenarnya, sisi value for money sih. Karena jujur ngomong hari ini mobil-mobil baru makin nggak masuk akal harganya. Ini harganya di 350 sampai 380 juta. Dimana ya menurut gua sih 380 juta itu hampir 400 juta lu dapat hatchback. Expensive sih bro, expensive sih. Nah, kalau interiornya seperti yang tadi gue bilang, HUD, ya kan? HUD ini ketika lu pakai, kalau lu bisa dapat itu, kalau yang nggak ngerti HUD itu head up unit display. Nah, ini teknologi yang sebenarnya kalau si Mercy BMW udah lama ya, tetapi dimasukin ke mobil Jepang, yang masukin ke mobil Jepang untuk harian passenger car itu Mazda duluan, dimana menurut gue itu keren banget karena ketika lu lagi jalan di jalan tol kan lu lagi pegang begini, kalau lu nengok ke bawah ke sini itu agak terlalu jauh fokusnya, lu tarik dari jalanan yang seharusnya lu fokusin ke jalan. Interiornya Suzuki sama ya, sama seperti yang gue bilang kemarin. Dia udah lebih pintar sedikit dalam membuat interior. Kalau ini sih sama persis deh sama R3 XL7 sama si Grand Vitara. Cuman bedanya yang XL7 kameranya head unitnya kecil, ini gede, ini 9 ini bener. Head unitnya cukup gede. Jadi dan pencetannya cukup simpel sehingga lu nggak usah pusing-pusing. Gua paling benci kalau pencetan AC tuh ada di HUD-nya atau nggak. Jadi ketika lu starter kan butuh waktu tuh untuk nongol. Mencetnya tuh lama. Kalau begini kan enak tuh, lu starter jegreng, lu tinggal pencet-pencet selesai. Ya itu sih yang gue suka sih. Dan itu juga yang gue nggak suka terhadap mobil Korea kayak Audi nih. Misalkan nih, lu mau nyeting apa, ya lu pencetnya agak banyak sih. Jadi lu pencetnya agak banyak baru bisa keluar itunya. Gue paling bete tuh kayak Tesla itu kan di itunya ya, di screen-nya ya. Lu pencetnya tuh lama bro. Lu habis nyalain tuh lu mesti tunggu bentar dia boot up, start up baru bisa lu pencet nyala gitu. Itu bete banget. Jadi ya begitu deh, itu gua nggak suka di situnya. Nah, kameranya 360 semua dan dia bisa ngasih lihat 360 mobil lu sama seperti mobil-mobil Korea yang sekarang. Dia teknologinya sama, dia colokan USB-nya sama nih. Ininya sih sama semua dan yang gua masih suka yang seperti kemarin gua bilang, tarikan rem tangannya masih tarikan manual sehingga nggak rusak-rusak, paling lu adjust link doang. Automatic transmission gue suka banget. Terus ini lebih bagusnya daripada Honda adalah ini itu dikasih tutup nih, colokan USB-nya nih sama colokan 12 voltnya nih, ya kan. Nah, ya bagi gue sih lebih rapi aja sih bro. Bagi gue ya lebih rapi aja sih. Jadi gue nih kalau 360-nya lu mencet view di situ, 360-nya nongol. Itu kelihatan kaki-kakinya si kameramen dan segala macamnya. Jadi menurut gue sih oke banget. Sehingga lu bisa yang baru belajar bawa mobil kan bawanya hatchback lebih enak ya. Jadi kalau lu baru belajar mobil, lu gua saranin bawa hatchback karena lu ngukur belakang sama depan lebih mudah dan lebih gampang. Itu saran gua. Untuk sunroof kagak ada. Kalau kemarin si Grand Vitara ada sunroofnya. Tapi menurut gua lu sunroof kalau lu pakai ya lu pakai, lu nggak pakai gua nggak ada kebutuhan untuk sunroof ya, karena menurut gua yang suka nyetir, menurut gua sunroof cuma bikin panas doang. Kalau lu suka ya lu suka, balik lagi kalau lu suka ya lu suka. Passenger akan senang sekali, apalagi anak-anak kalau malam hari lu buka dia bisa lihat bintang-bintang, lihat bulan, lihat lampu. Oke lah itu fine lah ya, so fine for me. Kalau gue yang nyetir ada sunroof cuma bikin panas doang, menurut gua. Menurut gua pribadi. Tapi dia lebih keep it simple, roofnya bludru, awas hati-hati jangan lu pegang-pegang, cepet kotor. Setirnya standar Suzuki karena Suzuki bikin dashboard kayaknya satu untuk semua untuk satu. Dia bikinin satu jenisnya begini udah ditempelin di semua mobilnya dia, which is not bad karena dengan begitu lu tahu semua spare part dashboardnya pasti ada dan tidak mahal. Nah yang ini disamain ya kalau nggak salah ya, warnanya sama luar ya, ini warna biru, ini disamain juga warna biru. Ya balik lagi sih feature dan interior lu suka ya lu suka, lu nggak suka ya lu nggak suka. Kamera 360 menurut gua penting kalau lu baru belajar. Kalau yang kita udah biasa bawa mobil biasa aja sih kamera 360.
Kalau lu baru belajar ya bener, itu enak banget. Lu bisa kira-kira nih, apalagi kalau sorry to say orang yang bawanya tubuhnya agak mungil, kadang-kadang kan nggak kelihatan. Kita kan sering lihat video-video ada anak kegiles lah, ada apalah. Nah, itu amit-amit lu pakai ini bisa lebih kelihatan lah ya, dan bisa lebih membantu lu. Karena spionnya menurut gua cukup untuk hatchback, cukup gede sih spion belakang sih, spion tengahnya juga cukup gede. Ya, untuk 280 juta ini menurut gua value for money masih. Seriously, lu dapat mobil segini hatchback ya oke lah, maksudnya lu berkeluarga, lu sampai merit punya anak satu pun masih muat ini mobil. Dan menurut gua Suzuki bikin mobil memang lebih ke fungsional sih ngiritnya, karena Suzuki Indonesia banyak dipengaruhi oleh Suzuki Maruti India, sehingga dia bikin mobil compact, kecil-kecil, dan yang penting fungsional. Mendingan gue beli yang ini masih oke. Menurut gue 280 juta lu dapat HUD, lu dapat feature-nya begini. It's a drivable car, it's a car. Maksudnya ini sebuah mobil yang lu nggak usah ribet-ribet, yang lu nggak usah puyeng-puyeng. Masih automatic transmission. Kalau lu nonton Domo Transmisi, lu akan tahu seberapa banyak mobil CVT yang rusak-rusak semua beltnya. Dan yang menghujat-hujat gue kenapa CVT rusak bla bla bla, dan gue masih punya CVT, ya mau nggak mau. Karena gue suka Odyssey bawanya enak, tetapi Odyssey CVT ya balik lagi mau nggak mau, karena ya gue tahu itu pasti akan rusak pada masanya. Berbeda dengan automatic transmission, dia lebih awet, lu bejek-bejek juga lebih oke. Paling mentok kenapa-napa lu ganti kampas koplingnya, which is ini sih gearbox ini sih belum pernah ada sih yang ganti kampas kopling, masih baru kan. Mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kita lihat. Cuman kalau di Domo Transmisi kita tetap terima banyak CVT sih untuk CVT-nya yang jebol. Nah, kita lihat ke belakang yuk. Nah, untuk bagasinya lumayan lah ya, namanya hatchback. Lu nggak bisa expect banyak, tetapi ini cukup untuk masukin satu koper large. Dan cukup lah bro, buat lu dalam kota, lu masukin barang-barang belanjaan juga cukup. Nah, ban serepnya ban emergency, jadi maksimum 80 km per jam. Dan kalau lu lagi isi barang full, lu nggak bisa pakai ban ini terlalu kenceng. Tetapi ini menurut gua ban emergency-nya cukup gede sih, 80 km per jam oke lah ya. Ya lu tau lah ya, ban emergency kalau lu lagi full lu nggak bisa bawa juga, jadi hati-hati, itu aja sih yang gua nggak suka. Kalau lu mau pasangin audio juga bisa, ini cukup lowong, cukup lega. Oke lah, lu masukin selingkuhan lu 2 orang di sini muat lah, suruh jongkok satu kanan sama satu kiri. Kalau kepepet ya nggak bro. Nah, untuk baris 2-nya selayaknya hatchback, legroomnya lumayan, cuman nggak bisa buat bule duduk. Terlalu sempit kalau buat bule duduk. Cuman menurut gue legroomnya lumayan, not bad. Terus aparnya juga di bawah passenger seat sebelah kiri. Jadi kalau lu sebagai driver kayaknya lu agak susah ngeluarin aparnya, karena dari belakang aja baru kelihatan segitu. Tetapi untuk jarak dengkulnya cukup lumayan, jarak kepalanya cukup lumayan. Nah, untuk head clearance cukup oke. Dengkulnya jaraknya sama kursi depan 1 jengkal lah ya, cukup oke. Terus dia ada side SRS airbag. Tadi kayaknya gue baca ada 6 deh airbagnya. Oke lah, cukup untuk safety feature-nya. Dan untuk harga 280 juta menurut gue oke banget. Dan di sini masih ada 2 colokan untuk charger. Jadi menurut gue sih oke sih pak. Lu maksudnya lu boleh beli mobil ini untuk misalkan lu mau kuliah, habis kuliah lu kerja pun mobil ini masih cukup. Sampai lu pacaran, sampai lu punya anak pertama pun menurut gue masih cukup. Karena kalau anak lu baru 1, bawaan lu nggak banyak ya. Kalau anak lu udah 2, nah itu lumayan sih emang sih. Tetapi anak lu 1 dan sampai 2, lu mobil ini akan kepake terus sih. Head clearance cukup oke lah ya segini, karena tempat duduk belakang agak tegak sih menurut gue. Tetapi balik lagi, it's a hatchback. Ya ini fungsinya, dan menurut gua hatchback ini gede sih bro. Daripada hatchback yang sebelumnya ini sih gede sih. Kalau ini dibandingkan sama Swift ya ini gede banget. Swift lebih rapat, lebih sempit. Yaris lebih rapat, lebih sempit juga. Nah kalau untuk Suzuki ini cukup oke, dan ya joknya masih kain lah ya. Lu sebenarnya jok kain nggak panas sih bro. Kalau lu mau tahu, kalau jok kulit itu lebih panas lu dudukin. Gue bisa keringetan sendiri kalau misalkan gue duduk di jok kulit. Cuman memang dilihatnya lebih bagus. Lu beli kulit sintetis lebih murah tapi lebih panas. Jadi ya 11-12. Kalau jok begini cepet kotor, yes bener. Ini cepet ngeresep. Apalagi kalau lu punya anak, tangannya jorok-jorok, pegang-pegang, masuk-masuk, kena ingus, kena aduh, itu kotor. Kalau lu mau ya lu kulitin sendiri. Tapi jarak dari belakang nggak terlalu kelihatan ke depan karena ininya gede nih.
headrest depannya gede, jadi kelihatan cuma sedikit doang nih. Tapi ya menurut gua sih cukup lah yang namanya hatchback bro. Dan balik lagi, menurut gua harganya 280 juta, menurut gua not bad, seriously not bad untuk dikonsider ya. Oke lah. Oke, untuk interiornya Honda masih suka, ini kan RS ya, jadi kan kita kan hari ini yang RS, jadi Honda masih suka sportinya dengan dashboardnya yang dimerah-merahin, which is menurut gua keren, ya kan, dia garisnya merah-merah. Setirnya Honda seperti biasa dari Honda Jazz yang dari zaman itu sampai dengan hari ini, dia nggak ganti-ganti, pencetannya aja yang ditambah sama dia. Tapi interiornya begini, untuk si head unitnya lebih gedean Baleno. Kalau dikomparasikan hari ini menang-meningnya antara City hatchback dengan Baleno ya. Dan kalau menurut gua interiornya masih bagusan Baleno menurut gua. Lu boleh lihat sebelah sini. Itu yang gua maksud, men. Udah kayak beli furniture. Ada colokan USB-nya. Ditulisin tuh 12 volt outlet power. Kayak lu butuh tahu aja itu 12 volt. Maaf nih, gue pecinta Honda, gue juga suka Honda, apalagi Honda yang Type R ya kan, itu keren banget menurut gue dan gue suka banget. Tapi untuk yang ini dashboardnya gue maaf banget nih, not my style banget nih, maksudnya bukan style gue banget. Transmisi CVT seperti yang lo tahu, semua Honda sukanya CVT, dia masih rem tarik tangan, which is bagus menurut gue, dan dia tidak 360 kamera ya, setahu gue ya. Kalau gue giniin, iya enggak kan? Tuh, gua kasih sinyal juga enggak, dia nggak berubah. Jadi ya dia tidak 360 kamera, AC-nya bulat-bulat diputer-puter. Cuman ya itu aja sih, gua nggak suka itu aja sih. Odometernya oke. Maksudnya dari sini posisi gua ngeliat dia warnanya merah, garis-garis merah. Oke, cakep, itu gua suka, bener cakep. Kalau yang Type R kan biasanya ini merah terus ada garisnya merah lagi kan. Nah ya cakep sih. Cuman ya itu dia tuh. Nah untuk kursi tadi, dengan 380 juta, Anda masih mendapatkan kursi manual. Sehingga Anda bisa olahraga tangan setiap hari. Kalau mau naikin, kalau mau nurunin, olahraga tangan juga. Jadi mahal sih bro, kalau lu dapat kursi masih dorong ke depannya masih begini-begini juga tuh kan. Ya menurut gua you can do better lah. 380 juta not small amount of money loh bro. Maksudnya udah hampir 400 juta tuh mahal loh. Lu masa ya lu kursi kagak masih manual sih bro, gitu aman kursinya kan. Ya gitu deh. Untuk spion sama lah ya, gedenya lah ya. Cuman kalau gue paling gak suka spionnya Mobilio yang lama, yang dulu kita punya Mobilio itu spionnya menurut gue kekecilan daripada bodinya. Nah interiornya yang lain, joknya juga masih ludruk, masih kain, masih bahan kain. Iya bener sih, interiornya ini gue kurang suka. Ya lu suka, lu nggak suka, gue nggak komentar terlalu banyak. Gue kurang suka aja ngeliatnya. Lihat belakangnya. Untuk bagasinya, kira-kira sih sama sih gedenya sih sama si Baleno. Bisa muat satu koper gede yang full, yang size gede banget itu. Bagusnya dia peleknya dikasih pelek beneran, jadi full size pelek sama full size ban. Kalau lu kenapa-napa di jalan, lu bisa pasang dan lu go lagi, nggak usah pusingin muatan dan nggak usah pusingin bebannya, ya kan? Dia lebih rapi, dikasih tempat untuk semuanya ini, which is gue suka. Gue nggak suka nggak rapi ya. Lu tahu gue kan, gue setengah-setengah OCD untuk yang begitu-begitu. Dia kalau masuk lurus begini, kayaknya kalau koper gede bisa. Terus kalau dia lu berdiriin, kayaknya yang si Baleno lebih tinggi deh. Clearance-nya untuk si bagasi. Menurut gue sih itu sih. Jadi itu lebih tinggi, ini lebih rendah. Tapi bagusnya ini dikasih full size pelek, itu ban emergency, jadi lu harus tahu itu dulu nih. Untuk yang lain-lain sih enggak sih, sama aja sih menurut gua sih. Lu bisa taruh simpenan lu juga, dua orang juga suruh nyongkok di sini. Nah kalau lu mau mesum, kayaknya hatchback tidak dibikin untuk mesum ya, jadi pasti ada kaki-kaki yang nyangkut ntar, jadi ya jangan. Oke, kalau untuk yang di belakang, head clearance sama lah ya, 11-12 tadi sama Baleno. Dengkulnya kayaknya lebih lebar ini, lebih panjang ini sedikit, dan duduknya Baleno lebih tegak. Yang ini lebih agak lean ke belakang sedikit.
Tapi di tengahnya itu nggak ada lubang AC. Kalau yang Baleno tadi ada lubang AC, colokannya 2 juga tuh sama, ada colokan 2 juga di bawah. Cuman yang ini tidak ada lubang AC, hanya ada lubang untuk taruh-taruh barang. Tempat duduknya ya sama lah ya, bludru dan ini ada semi kulit semi sintetis. Kalau untuk pandangan ke depan dari belakang ini lebih ada sedikit karena ini kepala headrestnya lebih kecil dibanding si Baleno. Baleno tinggi banget headrestnya. Dan ini nggak ada apar sih bro. Iya ya, Honda nggak kasih apar ya. Suzuki kasih apar. Jadi ya secara safety mereka lebih bagus. Dan menurut gua ya yang ini interiornya gue kurang suka sih bro. Gue masih lebih suka Jazz punya interior, cuman yang City Hatchback ini gue kurang suka sih interiornya sih. Kalau dibandingkan dengan Baleno, menurut gue Baleno interiornya masih lebih manis dan OCD gue tidak mengarah kepada lubang-lubang USB yang dikasih gambar USB dan ditulisin power 12 volt. Jadi kayaknya nggak smooth lah gitu loh, nggak smooth aja sih. Kalau lu suka LCD, yang Baleno lebih gede, ini lebih kecil. Tapi untuk HUD itu doang yang punya, which is itu keren. Cuman ini kagak ada HUD. Yang itu ada HUD-nya, yang ini kagak ada kamera 360-nya, yang Baleno ada. Jadi dengan 100 juta lebih mahal, Anda tidak dapat HUD. Itunya juga lebih kecil, head unitnya lebih kecil, dan tidak dapat 360 kamera. Dimana kalau kursi kayaknya sama-sama engkol ya tadi. Tarik-tarik gitu kan, turun-turun. Ya begitu deh. Head clearance sama ya. Tadi gue udah bilang kan head clearance-nya sama. Dengkulnya lebih panjang ini kayaknya. Karena kayaknya emang ini lebih panjang deh sedikit deh harusnya deh. Dudukan kursinya juga ini lebih selonjor dikit, yang itu lebih tegak sedikit. Nah, gitu. Nah, itu dia tadi gue udah menang-menang si Baleno sama si City Hatchback. Nah, satu harganya 280, satu harganya 380 yang paling mahalnya. Dan lu orang bisa komentar di kolom komentar di bawah ini sendiri untuk menurut lu yang mana yang lebih value for money. Menurut gue, kalau gue sendiri ditanya, gue disuruh pilih mana? Value for money gue pilih ini. Lebih irit juga, harganya juga 280 juta. Lebih iritnya 100 juta. Terus lebih ngirit dari sisi BBM juga. Spare partnya kalau dibandingkan dengan Honda ini lebih murah. Tetapi, ada tetapinya nih. Modelnya Suzuki begini bro. Lu suka ya lu suka, modelnya Honda begini. Gua tahu di luar sana banyak yang suka Honda juga. Tetapi menurut gua kalau untuk hari-hari, this is not bad. Kalau dari sisi engine, ini lebih kecil sedikit horsepower-nya, tapi balik lagi. Lu mau kenceng, ada banyak yang bisa kita lakukan. Sama juga ini mau kenceng juga banyak yang kita bisa lakukan. Jadi kalau cerita sama-sama keluaran pabrik, gua masih pilih ini sih. Untuk kalau gua harus beli sendiri ya. Ya, ibu negara di rumah kagak suka nyetir, jadi gua beli ini Odyssey. Cuman hatchback adalah mobil pertama yang paling bagus untuk lu belajar nyetir. Dimana feel belakangnya lu dapet, feel depannya lu dapet, lu rasakan dulu mobilnya. Kalau lo mau beli mobil pertama dari kuliah sampai lu kerja, gue tetap saranin lo beli hatchback karena ini mobil akan very fun to drive. Cukup untuk segala kebutuhan lo dan untuk perawatan dia juga akan jauh lebih mudah. Nah silakan komentar di kolom komentar di bawah ini tentang pendapat lo orang. Kenapa kok lo orang pilih yang ini atau yang ini? Kalau gue sih pilih ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.